Nah, kan ketahuan yang akan kerjasama adalah 3 BUMD dari 3 provinsi. Tapi yang digembar-gemborkan di media adalah Anies. Mengapa nama Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo tidak disebut? Akhirnya kita pun paham bahwa Anieslah yang menyambar isu minyak goreng ini untuk menaikkan elektabilitasnya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Topik hari ini adalah membandingkan pendekatan terhadap soal minyak goreng antara dua sosok populer yang kerap disebut sebagai capres unggulan di pemilu 2024, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita akan melihat bagaimana perbandingan antara langkah yang diambil Ganjar dan Anies. Situasi minyak goreng apa hubungannya deklarasi dengan harga minyak goreng? Yang lihat tak terkendali semacam ini. Ini tanggung jawab Ganjar, tanggung jawab Mbak Puan, tanggung jawab Jokowi, tanggung jawab Bimo, tanggung jawab kader partai. Jadi, sementara itu, sejumlah kepala daerah yang juga masuk dalam bursa calon presiden 2024 yang gencar melakukan safari politik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil misalnya, selain aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Soal kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng merupakan isu hot ya, yang bisa dimanfaatkan oleh politisi untuk mendongkrak elektabilitasnya. Oleh sebab itu, kita pun paham kalau Anies akan ikut memanfaatkan isu ini untuk mendongkrak citranya. Citra Anies sendiri boleh dibilang memang sudah berada di ujung tanduk. Antara miring ke kanan dan miring ke kiri, risiko nyungsep memang sangat besar. Ya memang Anies adalah sosok capres yang terbilang paling banyak diberitakan dan dibahas netizen di media sosial. Namun pemberitaan dan pembahasan soal Anies justru kebanyakan mendapatkan sentimen yang negatif. Jadi sudah pernah ada penelitian soal sentimen negatif ini ya. Makin ke sini memang makin negatif, makin banyak blundernya. Soal gagalnya program rumah DP 0 rupiah yang targetnya dipangkas. Kemudian soal pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang selalu digembar-gemborkan sebagai prestasi Anies yang paling wah. Padahal ternyata sejarah pembangunan JIS sudah dimulai sejak era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Soal pembebasan dan sengketa lahan diurus sejak itu hingga selesai pada era Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Sementara Anies tinggal membangun saja. Dan ternyata 80% dari biaya pembangunan JIS berasal dari utang DKI Jakarta dari pemerintah pusat. Citra Anies yang berusaha dibangun dengan hebohnya cek sound system di JIS akhirnya tercela lagi dengan terungkapnya rekam jejak sejarah dan biaya pembangunan JIS. Setiap kali pendukung Anies berusaha menyombongkan JIS, maka akan gampang dipatahkan dengan fakta-fakta yang ada. Belum lagi soal penanganan banjir dan Formula E. Kabar terakhir soal Formula E juga bikin citra Anies nyungsep, yakni target jumlah penonton yang dikurangi dari 90.000 menjadi 10.000 saja. Makin menambah kedaruratan penyelamatan citra Anies. Oleh sebab itu, ketika ada celah di isu minyak goreng, Anies pun langsung menyambar celah itu. Hap, kayak lagu cicak-cicak di dinding. Terus menyambar nyamuk yang lewat. Terbitlah berita yang heboh bahwa untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, Anies akan membangun pabrik minyak goreng. Berita ini ditayangkan oleh banyak media. Contohnya 4 media ini ya. Judul beritanya hampir seragam, kayak buzzer aja ya. Dari sini saja kita sudah bisa menganalisa bahwa berita ini memang bermaksud untuk mendongkrak citra Anies. Seakan menjadikan Anies sebagai pahlawan untuk mengatasi masalah yang sekarang sedang dihadapi rakyat Indonesia.
Padahal baru rencana. Pabriknya belum jadi. Yang waras pasti tahu betapa panjang waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah pabrik. Belum lagi waktu untuk berproduksi, nyari bahannya dulu, dan berbagai urusan lainnya. Nah, jika kita benar-benar membaca beritanya, ketahuan bahwa inisiatif pembangunan pabrik minyak goreng itu sebenarnya berasal dari PT Food Station Cipinang Jaya, sebuah BUMD DKI Jakarta yang berencana akan menggandeng 2 BUMD dari luar Jakarta, yakni PT Agro Jabar dari Jawa Barat dan PT Jateng Agro Berdikari dari Jawa Tengah. Nah, kan ketahuan, yang akan kerjasama adalah 3 BUMD dari 3 provinsi. Tapi, yang digembar-gemborkan di media adalah Anies. Mengapa nama Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo tidak disebut? Akhirnya kita pun paham bahwa Anieslah yang menyambar isu minyak goreng ini untuk menaikkan elektabilitasnya. Bagaimana dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo? Ya seperti layaknya seorang pemimpin rakyat, Ganjar menyuarakan isi hati rakyat. Beritanya nggak seheboh Anies mau bikin pabrik minyak goreng. Pun tidak ada beberapa media yang memuat judul berita seragam, karena memang bukan buat kampanye. Yang dilakukan Gubernur Ganjar adalah bersuara pada tempat dan waktu yang sesuai. Dalam sebuah momen pertemuan dengan perwakilan Kementerian Perdagangan, Ganjar meminta untuk disampaikan kepada Menteri Perdagangan atau Menko terkait, bahwa sebagai gubernur dirinya ikut malu dengan kondisi saat ini. Muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan, ujar Ganjar. Sebagai produsen minyak sawit dan minyak goreng terbesar, Ganjar menyebut fenomena kelangkaan minyak goreng bagai tikus mati di lumbung padi. Ganjar pun meminta jika memang berhubungan dengan harga minyak dunia, maka pihak terkait untuk tidak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Ganjar yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan hal itu. Ganjar juga mengusulkan untuk diadakan pengendalian kewajiban pasar domestik sebesar 20%, di mana beban distribusi juga ditanggung oleh perusahaan. Pak, izin sampaikan kepada Pak Menteri atau ketika rapat dengan Menko, ini usulan Gubernur Jawa Tengah, ambil tindakan ekstrim Pak. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan. Di mana kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar, seperti tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf kalau kalimat saya agak tidak kurang berkenan karena kita kebingungan Pak di daerah. Kelihatan ya, langkah yang diambil Gubernur Ganjar ini lebih profesional ketimbang Anies. Pertama, menyuarakan aspirasi orang banyak. Kedua, mengusulkan solusi. Nggak neko-neko dan tidak berusaha untuk jadi pahlawan kesiangan. BUMN kita akan dapat di tanggal 3 sampai 4 April. Nanti kan nanti ya. Ya. Tapi ya, tugas kami adalah mohon maaf, saya minta maaf sebelumnya kalau kami teriak agak keras karena menurut saya ini terlalu lama. Maka saya silakan ya kalau ini nggak selesai, muka pemerintah dari pusat dan daerah itu ditampar tiap hari karena minyak goreng. Dan ini akan datang kira-kira di Tanjung Emas nanti kurang lebih 3.000 ton minyak curah. Ganjar tahu dan bisa mengukur tindakan yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah. Tidak serta-merta kemudian mencari muka dengan sesumbar mau bikin pabrik minyak goreng ala Anies. Walaupun nyatanya kan BUMD Jateng juga punya andil dalam rencana Anies itu. Tapi Ganjar tidak ikut-ikutan sesumbar. Gubernur Ganjar mengajak semua pihak terkait bekerja demi membantu kesulitan rakyat. Nah, belakangan Wakil Gubernur DKI Jakarta turun tangan menjelaskan bahwa rencana pembangunan pabrik minyak goreng ini masih dalam tahap pembahasan atau pengkajian. Wagub Riza juga mengakui bahwa pembangunan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Artinya masih di awang-awang, hebohnya doang.
Akhirnya ketahuan kan bahwa pemberitaan soal pembangunan pabrik minyak goreng oleh Anies itu masih dalam tahap omdo alias omong doang. Potensi ngibulnya sangat besar. Seperti dulu Anies sesumbar mau bangun laboratorium COVID BSL-3 yang dia sebut bakal rampung di sekitar bulan Maret 2020 silam. Ditunggu berminggu-minggu, nggak ada buktinya. Sampai tahun berganti pun tidak ada bentuk nyatanya, alias ngibul. Bisa aja memainkan kata untuk mendongkrak citra tanpa hasil nyata. Sangat kontras dengan Gubernur Ganjar ataupun gubernur lainnya yang kerja, dan kerja. Sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi bahwa kerja keras akan menghasilkan manfaat yang nyata buat rakyat. Tapi kalau ngibulnya yang keras, yang mendapat manfaat, ya dia sendiri. Rakyat dapat apa? Selalu dari kura-kura. Ketemu dengan sahabat-sahabat saya, Kang Emil, Mas Anies. Hari ini kebetulan kita bertiga dinobatkan sebagai pemerintah paling informatif. Tadi Jabar, Jateng, apa lagi ya kabar ya, paling informatif.